dengan digitalisasi. Boleh saya minum dulu nggak Pak? Silakan. Ini mulai haus nih. Saya juga minum ya Pak. Iya. Biar. Ini nanti lama-lama tuh minumnya juga minuman BMI. Oh itu harus Pak. Ini pertanyaannya berat Pak. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BMI, salam Koperasi Indonesia. Jos. Ya. Bersama saya Mas Larto dari kawasan Gading Serpong, studio podcast Koperasi BMI kembali hadir bersama kita semua. Nanti kita akan bahas tentang digitalisasi koperasi. Tapi saya mau kasih insight dulu bahwa digitalisasi ini marak sejak 2016, bahkan ada di Economic Forum, APEC Forum ada istilah yang sampai sekarang setiap tahun diadakan namanya O2O. O2O ini adalah offline to online business. Bagi small business maupun co-op di seluruh dunia sedang mengemuka cara-cara ini. Apalagi kita saat ini dihadapkan pada soal-soal pandemi, di mana ada dua hal. Yang pertama adalah daya tarik. Daya tarik itu artinya keinginan untuk membawa koperasi menjadi digital, bisnis menjadi digital. Atau dorongan. Dorongan itu adalah karena keterpaksaan akhirnya kita harus mau tidak mau masuk ke digitalisasi. Sudah hadir di sini ada Pak Radius Usman. Ya, pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radius Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Wakil Presiden Direktur Koperasi BMI. Bisa dijelaskan Pak, sejak kapan? Sebelum kita mulai lebih jauh. Iya. Terima kasih Pak Larto, ini luar biasa acara Buka Mata Indonesia ini. Saya menjadi pengurus atau wakil ketua atau wakil presiden direktur BMI sejak BMI lahir. Wah. Ya. BMI lahir sebagai koperasi 2013, tapi jauh sebelum itu sejak tahun 2003 kita memulainya sebagai lembaga milik Pemda LPP UMKM. 2013 atau 2003 Pak? 2003 sebagai 2003 ya. LPP UMKM, 2013 sebagai koperasi. Seperti itu. Ya. Tema kita kali ini digitalisasi koperasi, atau kalau ini inovasi Pak, yang mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya. Konsep koperasi BMI bahkan mendahului upaya-upaya dari kementerian. Kemarin itu kan kementerian ada inovasi digital Pak. Acaranya juga ada logo BMI ini di situ. Sebenarnya falsafah apa yang mendasari Pak? Sebagai koperasi, sebagai koperasi tahun 2013, tentunya kita punya visi dan misi. Misi nomor 1 itu jelas, mengelola koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia dengan modern dan profesional. Artinya kata-kata modern ini sangat penting. Ya, ketika itu dituliskan, kami yakin kami bisa sebagai koperasi bisa sejajar dengan lembaga-lembaga lain ataupun corporate lainnya. Nggak sampai situ, sebenarnya peran pemimpin sangat penting. Dimanapun perusahaan pasti pemimpin sangat penting ya. Dalam hal ini Presiden kita Bapak Kamarudin Batubara mempunyai visi yang kuat. Ya. Dia selalu berkata kalau yang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya. Apalagi ini koperasi, gotong royong sama-sama. Yang sendirian aja bisa, kenapa yang sama-sama nggak bisa? Itu yang sangat luar biasa. Terus yang kedua, bagi saya pribadi ya, saya kebetulan sekolah S2 Pak, S2 Magister Manajemen tuh ngambil tentang pendidikan. Oh iya. Ya, ngambil pendidikan itu gini. Jadi sepanjang 2 tahun saya belajar cuma dapat satu sebenarnya kata-kata pentingnya. Menjadi guru yang baik adalah guru yang mampu merangsang siswanya. Ya. Tapi untuk menjadi pemimpin yang baik itu bukan untuk merangsang seperti itu. Jadi pemimpin yang baik itu harus mampu mendorong kreativitas dan inovasi dari timnya. Nah ini yang kata-kata itu yang mendorong kami ya di tim IT. Kebetulan di pengurus saya diamanahkan untuk IT. Jadi kata-kata itu sangat kita pegang, kreativitas dan inovasi. Nah, kedua tadi misi dan pandangan dari ketua kita
menyatu, ya itulah kita harus mampu menjadi yang terdepan dalam dunia digitalisasi. Dan perihal adanya Kemenko pengadakan pahlawan digital UMKM, alhamdulillah itu memang kita tidak pernah tahu, dan kami yakin bisa bersaing dengan ketat karena saya melihat beberapa startup di situ belum banyak juga yang benar-benar dilahirkan oleh koperasi. Jadi ini startup Duit BMI namanya, itu dilahirkan oleh koperasi dan punya peluang besar untuk maju. Nanti untuk Duit BMI kita perdalam di tengah ya Pak. Apa namanya, sekarang kita perdalam lagi Pak. Digitalisasi itu memang syarat dengan visi kepemimpinan manajerial Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Ya, tadi kita berpikir namanya dalam dunia nyata sebenarnya ada dua kalau kita lihat, ada orang, ada barang. Sebenarnya apapun itu kita perhatikan, kalau kita simplifikasi dari kedua hal itu, ada orang, ada barang. Nah, digitalisasi itu harus mampu untuk memudahkan semuanya. Dan ditambah lagi kita dengan koperasi, artinya barang-barang yang beredar itu umumnya kan milik korporat besar. Apapun dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, itu semuanya barang-barang punya korporat besar, dan disitulah nilai ekonomi sangat kuat. Mereka bisa mengambil keuntungan dari itu. Nah, sedangkan di koperasi dengan digitalisasi, mungkin orang nggak pernah tahu dulu tahun 2000-an mungkin akan hadir Tokopedia, akan hadir Bukalapak, yang dimana di situ semua orang bisa berjualan secara online. Padahal sebenarnya kalau mereka bikin sendiri website sendiri itu akan sangat mahal sekali biayanya dan sangat ribet. Nah, dengan teknologi itu harapannya bisa menjaring semua UMKM yang ada di Indonesia sehingga produknya yang kompetitif bisa bersaing dengan produk-produk lainnya, dan itu sudah kelihatan sampai hari ini. Lalu digitalisasi Pak, digitalisasi itu kan artinya change ya Pak, perubahan. Kalau saya kasih ada dua pilihan Pak, berubah atau mati, atau berubah atau tertinggal Pak. Jadi berubah atau tertinggal gitu ya? Pilih mana? Berubah atau mati, atau berubah atau tertinggal? Jadi dalam bisnis itu Pak, kalau bisnis itu nggak ada tertinggal. Kalau tertinggal itu artinya mati. Karena ketinggalan sedikit aja, misalnya omset turun sedikit aja, nggak mampu membiayai operasionalnya, nggak mampu memenuhi biaya SDM-nya, nggak mampu memenuhi biaya keuangannya, pasti mati. Karena kalau diterusin pun gempor Pak. Ya kan? Jadi pilihannya kalau berubah atau mati pasti. Nah, kita dalam dunia BMI ya harus menyongsong, cepat atau lambat, setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, digitalisasi itu kenyataan. Dari mana dulu TVRI kalau kita lihat itu sampai sekarang YouTube tuh sangat menjadi sudah nomor 1 dibandingkan dengan TV ya Pak. TV seperti itu. Jadi itu kenyataan. Digitalisasi itu kenyataan, mau nggak mau kita datang ke sana, dan sekarang waktu yang tepat untuk mempersiapkan semuanya. Jadi jawaban saya sih kalau nggak bisa mungkin perubahan, ya mati. Banyak Pak perusahaan yang bisa kayak Nokia Pak, mati Pak. Terus mesin ketik dulu, selesai. Pokoknya banyak, dan kita yakin BMI bisa dengan sama-sama, karena kuncinya semua pelayanan terhadap anggota. Sekarang masuk ke dalam Pak, ke BMI. BMI kan ada 2 koperasi Pak. Kopmen, koperasi konsumen, sektor real, Kopsyah, koperasi syariah di sektor keuangan. Digitalisasi keduanya ini seperti apa yang sekarang terjadi Pak? Jadi gini, kita punya lembaga keuangan sama lembaga sektor real. Jual beli, ada pembiayaan. Ini nggak semua perusahaan mampu seperti ini. Kita koperasi BMI ini Pak, yang Kopsyah terutama, kedepannya dengan digitalisasi itu N-nya kelihatan. Jadi kita ingin seperti perbankan, bisa transfer, bisa beli pulsa,
bisa beli apapun yang bisa kita sama-sama tuh kayak mobile banking sudah banyak sekali sampai level situ. Dan yang belum adalah transaksi antar koperasi. Ya, jadi orang banyak bilang ke saya, Pak Radius kapan bisa transfer antar bank gitu ya. Bagi saya sih tingginya transaksi antar koperasi dulu. Karena kalau kita bedah neraca di dalam neraca kita, pasti setiap koperasi ada akun bank. Yang pasti uangnya naruh di bank tuh. Kalau ada 10 koperasi, ada 20 koperasi naruh di bank, banknya yang gede, Pak. Betul. Banknya yang gede. Nah, koperasi belum ada yang namanya koperasi agregator. Jadi ketika ada koperasi A, koperasi B saling transfer gitu ya, harus ada koperasi agregatornya. Jadi kalau bank tuh kayak ada bank dunianya, ya kan? Bank dunia panjangannya di Indonesia Bank Indonesia kan gitu seperti itu. Koperasi belum ada seperti itu. Dan dengan harapannya bisa ke sana. Harapannya bisa ke sana. Jadi koperasi itu sejajar dengan perbankan, bahkan melampaui. Karena semua milik anggotanya gitu. Nah, sedangkan satu lagi sisi tentang Kopmen atau koperasi konsumen itu sektor real. Ini adalah penyempurna dari koperasi syariah kita. Pengawas syariah kita suka bilang bahwa jiwa ekonomi syariah ada di sektor real. Sebenarnya kita tuh harus sadar kita tuh nggak butuh uang sebenarnya. Kita tuh butuhnya barang. Kita nerima duit, dia pasti beli makan. Makan itu dimakan sama kita. Kita beli duit, beli pulsa itu yang dipakai sama kita. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu uang sebenarnya. Yang kita perlu tuh barang. Nah, dengan hadirnya koperasi konsumen, semua penyaluran kita harapannya dalam bentuk barang, akadnya murah bahar, jual beli. Yang itulah yang impian kita semua, terutama yang pernah disampaikan oleh Pak Hendri Tanjung ya. Pak Hendri Tanjung pernah menyampaikan bahwa yang idealnya murah bahar, jual beli. Karena uang tuh sebenarnya perantara, alat tukar. Ya. Di situ menjadi penting kita membangun yang namanya tadi duit BMI itu. Saya sedikit situ ketika memudahkan apa? Jadi ketika orang mau jualan, kita punya Migros, punya minimarket, ketika dia mau ngisi barangnya, ya kita bayar nggak usah pakai uang, kita pakai duit BMI, ya kan? Duit BMI itu dipakai buat belanja kebutuhan sehari-hari, beli sabun, beli beras, beli apapun seperti itu. Jadi keduanya saling melengkapi dan saya yakin kalau ini bisa berjalan berbarengan, kayaknya nggak ada yang bisa menghentikan kesuksesan kita semua. Ya. Lalu ini Pak, ekosistem koperasi kan sebenarnya ada 3 Pak. Kalau kita lihat ekosistem intra koperasi atau kalau misalnya kita BMI, antar BMI, anggota BMI, internal koperasi, antara koperasi, dan eksternal. Ya tadi misalnya transaksi koperasi dengan bank misalnya atau dengan yang lain. Kira-kira kalau pandangan Pak Radius nih, untuk mencapai kita selesai tahap internal, eksternal tuh butuh waktu berapa lama Pak? Dengan digitalisasi. Boleh saya minum dulu nggak Pak? Silakan. Saya mulai haus nih. Saya juga minum ya Pak. Iya. Biar. Ini nanti lama-lama tuh minumnya juga minuman BMI. Oh itu harus Pak. Ini pertanyaannya berat Pak. Ini air asli Pak. Iya, ini cita-cita kita yang belum terwujud. Kita punya BMI air ya, atau water BMI. Kalau tadi tanya kapan terwujud, ini berat pertanyaan. Jadi itu kaitannya waktu. Kalau waktu target kalau saya ngomong 10 tahun lagi diketawain ya kan. Kalau saya ngomong tahun depan ya mudah-mudahan tahun depan. Tapi itu perlu sinergi benar-benar dari pengurus, pengelola, semua. Dan yang pasti sebenarnya kita nggak perlu kapan itu sampai, tapi yang penting itu kita mengarah mau ke sana apa enggak tuh. Ya. Jadi singkatnya sih kalau tadi ditanya intra terus eksternal antar bank gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya sebelum kita interaksi sama bank, transfer sama bank, kita bisa kemakan Pak. Karena bank udah besar sekali, orang udah nyaman bank. Yang ada nanti nabung di BMI, malamnya transfer ke bank gitu kan. Karena dia ATM-nya banyak gitu Pak. Ya kan? Yang ada justru ketika kita membuka itu melemahkan kita sendiri. Ya. Nah,
sama seperti China, ya, Korea Utara, itu mereka melakukan proteksi sampai dia kuat, Pak. Dia kan baru-baru sekarang ini tahun 2010-an tuh, dia baru keluar membuka, dia membangun di dalam dulu, semua dicontekin semua tuh, Honda, motor apapun dicontekin semua, sampai dia kuat dulu, contek semua, dia kuat, semua terjadi perputaran ekonominya di dalam Cina sendiri, baru dia keluar. Itu pun harus ada langkah-langkah itu. Kita nggak akan pernah transaksi antar bank kalau transaksi antar koperasi pun belum dijalankan. Atau sebelum transaksi antar koperasi, kalau di dalam koperasi sendiri belum militan terhadap ini, kita nggak akan ke sana gitu. Jadi yang paling penting adalah menguatkan di dalam. Sesungguhnya kekuatan yang paling kuat itu dimulai dari dalam. Saya ingin perdalam masuk lagi ke Kopsyah, Pak. Kopsyah kan ada BMI Mobile. Ya. Mungkin Pak Radius bisa jelaskan ini, BMI Mobile ini. Jadi itu satu platform yang sudah ada, bisa diunduh tuh di Google Play. Ya. Jadi itu sebenarnya awalan, ya, rintisan supaya koperasi setara dengan disebut nama mobile bankingnya BCA, mobile bankingnya BNI. Kita idealnya sama dengan mereka. Ya. Sekarang masih tahap rintisan, baru masih bisa ngelihat transaksi. Ya, ketika baru ngelihat saldo kita, belum bisa transaksi antar bank, itu kita belum. Jadi cuman dia buka, dia lihat. Karena ini harus hati-hati betul dalam IT tentang keamanan sekuritas. Jadi ketika keamanannya sudah setara dengan perbankan, ya. Jadi kalau kita buka punya PIN di HP kita, terus buka di tempat lain dengan PIN yang sama, username, itu nggak bisa. Jadi satu HP satu akun, satu HP satu akun. Nah, harusnya sampai level itu dulu, karena itu uang. Ya harus benar-benar itu yang tertingginya. Dan sebelum itu beres, jangan kemana-mana dulu tuh. Itu beres dulu, baru bisa transaksi beli, karena kita Kopsyah BMI udah cukup besar sekali, 173.000 anggota, tabungannya ratusan miliar, ya. Itu harus hati-hati. Berbeda dengan yang Duit BMI lagi rintisan, ke depan juga akan kita benahi security-nya sampai benar-benar fit. Seperti itu, Pak. Ya, tadi BMI Mobile sudah duit BMI, Pak, sekarang nih. Ya. Sebenarnya perlu dijelaskan karena ini kemarin kita masuk 30 terbaik dari 126 pahlawan digital, Pak. Iya. Duit BMI itu lahir, jadi perlu diketahui, jadi saya ulangi, selain kita harus modern, ya, di RAT tahun 2019 kemarin itu kita temanya kooperasi untuk pemberdayaan, ya, pemberdayaan. Jadi, dan ini sering digaungkan pemberdayaan. Nah, selama ini ketika kita memberdayakan anggota kita, itu selalu ini kalau kita udah produksi, dijualnya kemana nih? Kan gitu. Dijualnya kemana nih barang ini? Misal dia produksi cabai, produksi apa gitu ya, dijualnya kemana nih? Terus bisa nggak BMI nambahin omset pembelian, ya, omset pembelian anggota kita, ya? Nah, cerita Duit BMI diawali dari bagaimana BMI ini pengen melayani karyawannya dengan baik, ya. Dalam hal ini, di sisi lain karyawan juga harus belanja di tokonya sendiri, partisipasi terhadap anggota. Nah, dulu diawali ketika kita belanja, kita pakai voucher, Pak. Ceritanya, ini cerita Duit BMI nih, pakai voucher 100 ribuan, 50 ribuan kita belanja. Namanya kertas itu bisa lecek, bisa hilang. Banyak ini juga masukan dari teman-teman. Ini sebenarnya dari teman-teman semua. Pak, kenapa sih nggak bikin kayak saldo, ada saldonya gitu, Pak? Jadi kita belanja tuh bisa gitu. Dan itu memang dicanangkan juga di rencana kerja kita bahwa kita bikin 2 digital payment di tahun 2020 ini. Nah, akhirnya itu kita buat. Jadi sebagian gaji teman-teman itu dialokasikan kepada Duit BMI. Ya, dalam bentuk Duit BMI, dan itu Duit BMI itu buat belanja di toko kita awalnya. Nah, belanja di toko kita, setelah itu kita kembangkan lagi karena pemberdayaan tadi, Pak. Kenapa nggak bisa belanja di warung-warung anggota gitu? Nah, warung anggota kan dihidupkan
Sehingga ketika kita habis gajian nih, sebagian gaji kita dorong belanja di 2 tempat, di koperasi kita atau di anggota kita. Kalau di anggota kita udah pasti anggota dapat omset naik, terberdayakan dia, dan dia nanti belanja juga ke koperasi kita. Yang lebih dari itu sebenarnya kita pengen mendorong selain partisipasi ada transaksi antar anggota. Jadi kalau anggota koperasi sebaiknya belinya sama anggota atau di koperasinya. Karena kalau kita belanjanya ke tempat lain pasti nanti uangnya keluar. Tapi kalau misalnya saya belanja, Bapak punya produk A gitu ya, Pak Larto punya produk madu misalnya, saya mau beli madu. Kalau kita pakai duit BMI pindah ke Pak Larto, uang itu tetap stay di koperasi, Pak. Nah itu yang kita harapkan. Jadi secara tidak langsung kemandirian koperasi tumbuh karena uangnya tetap stay, nggak berputar-putar di mana. Kalau kita pakai sebut nama bank lain, ya di bank itu kan uangnya dari bank A ke bank B gitu. Ada ini antar koperasi. Jadi uangnya tetap stay di koperasi sehingga koperasi lambat laun akan kuat. Lebih dari itu juga sebenarnya ketika dia punya barang, dia pengen jual, koperasi nggak pernah ngeluarin duit, Pak. Dia cuma tambah top, misalnya ini ada produk nih, Pak. Produk nih kita punya beras BMI gitu. Ya beras BMI ini salah satu turunan dari duit BMI sebenarnya. Karena kita sosialisasi kita kalau nggak ada produknya kita agak repot juga. Ya mereka mau beli apa gitu. Nah akhirnya kita bikin namanya beras BMI. Ini beras nih nanti mungkin ada episode khusus tentang ini nih. Artinya ketika anggota kita memproduksi beras nih, produksi anggota kita digiling, terus dia mau jual ke koperasi, dipajang di koperasi. Koperasi nggak usah ngeluarin duit, Pak. Koperasi tinggal top up kasih angka ke dia catatan bahwa dia masukin barang misalnya 100.000 atau 1 juta ya, 10 dus 19 ribuan, angka uangnya itu harapannya belanja lagi di koperasi dalam bentuk angka, belanja kebutuhan dia lah, termasuk harapannya gabah juga akan disediakan di koperasi sehingga ekosistem koperasi terbentuk dan koperasinya maju, anggotanya sejahtera. Itu, Pak. Mungkin ini, Pak, ini kan ada beras BM ini. Sedikit bisa dijelaskan, Pak, ini beras dari mana, gabahnya dari mana, terus kemudian pemberdayaannya di mana? Nah, gini. Jadi ini hasil dari ini mungkin satu-satunya beras yang harganya terjangkau ya, di bawah 10.000, tapi udah di packing. Jadi kalau Bapak lihat ketika pandemi corona itu kan, kan kita zaman corona nih. Orang suka belanja beras, dicek, dilihat ya. Dilihat itu, Pak. Kan pakai pegang tangan tuh, diliterin gitu ya. Itu kan sama sekali gak higienis. Pertama itu. Kita pengen anggota kita sehat dan kuat. Makanya beras ini begitu digiling langsung di packing. Dan kita nggak pernah ngegiling beras. Nggak pernah ngegiling beras. Yang kita giling gabah. Iya, gabah yang digiling. Nggak pernah. Bedanya apa, Pak? Orang bisa ngomong gini ketawa terus. Dikira saya bercanda, padahal serius. Jadi dengan teknologi terkini ya, tahun 2020. Jadi gabah itu bisa langsung jadi beras. Dan saya juga punya teman-teman yang punya penggilingan, ya pernah melihat juga, punya anggota juga. Jadi dia ketika giling pertama itu nggak semuanya jadi beras, ada yang masih jadi gabah. Nah, supaya gabahnya hilang, dia giling kedua. Ya, supaya gabahnya hilang, bersih. Cuman resikonya ketika giling beras tuh, berarti kan beras yang digiling. Ketika digiling berasnya, itu bekatulnya hilang. Bekatul hilang, Pak. Bekatul tuh, nah kebetulan nih masalah begini saya pernah dulu waktu di IPB, Pak. Saya jadi tim penelitinya Bugasari, itu produsen pangan terbesar di Indonesia. Ya, saya masuk 10 besar tim itu riset kita tentang gandum. Saya pegang gandum, tapi tim lain meliti tentang pangan-pangan yang lain, kentang, beras, gandum. Ya. Jadi bekatul itu penting banget. Dan cilakanya protein di dalam beras itu cuma 1/3. Kalau gandum 2/3. Itu kenapa orang bule pada tinggi-tinggi dan kelihatannya cerdas. Karena mungkin proteinnya banyak. Karena protein itu yang mendorong fokus kerja, fokus berpikir, yang nggak ngantuk gitu. Nah, sedangkan di beras itu cuma 1/3. Nanti bisa dicek di internet Wikipedia, bisa dicek. Dan cilakanya itu posisinya di ujung-ujung, Pak. Nah, itu ketika digiling tuh dia jadi menir. Nah, makanya kita BMI ini spesial sebenarnya. Kita ngeluarin beras BMI itu beras sehat dengan menir. Gitu. Jadi supaya semua pada sehat. Sebelum kita masuk kembali ke laptop, Pak, sebelum ke digitalisasi, pemberdayaannya di mana nih, Pak?
ini jelas yang produksi anggota. Produksi anggota. Anggota punya gabah, ya Pak. Gabah kita beli, ya kan? Kita giling yang giling juga anak anggota, keluarga anggota. Itu dapat penghasilan juga di situ, ya kan? Setelah giling di packing juga anggota juga yang. Apakah mereka anggota bisa ada seller, Pak? Oh, bisa sekali. Bisa, Nah, ya. belum selesai. Setelah itu reseller dia jualin ke warung-warung. Jadi dari nanem beras itu sebenarnya punya mata rantai yang paling panjang, Pak. Ya, mata rantai ini kalau ini kita bisa di hulunya di sampai pemasaran sampai hilir sampai hulunya kita ini banyak membantu ekonomi. Kan dari nandur, dari ngurusin sawahnya, pupuknya, panen itu baru gabah basah. Setelah gabah basah dijemur, perlu orang penjemur, jadi gabah kering digiling terus sampai. Nah, kelebihan ini hanya gabah terbaik yang digiling oleh anggota menjadi beras BMI, gitu Pak. Kembali ke laptop Pak, ke digitalisasi. Ada BMI Mobile, ada Duit BMI. Satu, bedanya di mana? Koneksitasnya di mana Pak? Ya, BMI Mobile itu punyanya Kopsah, ya kan? Punyanya Kopsah. Kalau Duit BMI sebenarnya berangkat tadi kartu belanja sebenarnya, atau buat belanja, voucher belanja seperti itu. Itu miliknya Koperasi Konsumen. Konektivitasnya adalah ketika nanti kita punya nabung di Sukar, sama halnya persis seperti BNI ada tap cash, BCA ada flash, terus Mandiri ada e-money, itu Pak. Oh iya. Sebenarnya itu nanti itu sama semua seperti itu. Karena itu penting membuka, ini membantu Kopsah juga. Ketika kita langsung tempelkan ke Kopsahnya, ini dia udah sistem yang besar. Kopsah itu udah besar sekali, udah asetnya udah hampir 1 triliun. Ini jadi semua sistem akan nempel di sini. Ini sebenarnya satu kesatuan integritas. Cuma kita perlu hati-hati dalam membangun ini secara sesama. Tapi tadi tujuannya bagaimana teknologi itu mampu memberdayakan anggota. Masuk lagi kita Pak ke digitalisasi. Ini kan bagi pelaku IT-nya adalah monetisasi bisnis Pak sebenarnya. Nah, tapi bagi BMI barangkali yang diambil bukan bisnisnya Pak. Misalnya transaksi harus ada charge-nya, misalnya ada biayanya misalnya. Atau BMI lebih mengedepankan benefit dalam hal ini Pak. Jadi koperasi kan milik kita semua. Beberapa orang juga menyampaikan kenapa nggak ada biaya transaksi. Yang pertama ini masih internal. Kalau internal pasti nggak ada biaya transaksi, nol. Semua lembaga perbankan juga seperti itu. Dan kita sih inginnya karena koperasi ini milik semuanya Pak, milik semuanya. Itu nggak ada nol transaksi, zero. Misalnya kita transaksi antara koperasi A, koperasi B, BMI sama koperasi yang lain misalnya, itu nol. Padahal potensi pendapatan dari transaksi itu memang tinggi. Bank itu transaksi itu tinggi. Ya 6.500 kali berapa orang transaksi kan. Kita sih pengennya nol. Bahkan sampai kemana-mana nol terus. Dan ini sebenarnya udah diikuti sama beberapa unicorn ya, kayak digital payment yang lain. Nol. Harusnya nol Pak. Itu. Harusnya nol. Jadi ini akan jadi kekuatan kita dalam digitalisasi kalau memang di offline-nya, di transaksinya, di layanannya memang lebih kompetitif dari yang lainnya. Gitu Pak. Karena biasanya kan begini Pak, buat lembaga keuangan kan ada yang disebut dengan interest based dan fee based income. Nah, ini kan dari fee based income ini kan digali. Kenapa muncul fee based kan karena ada biaya server segala itu. Menyikapi itu gimana Pak kalau? Sebenarnya kalau jujur negara ini atau dunia kayak Telkomsel gitu ya, kalau jujur harga pulsa itu 100.000 misalnya sebulan orang, kali berapa juta orang, itu sebenarnya sih bisa gratis sebenarnya. Atau bisa nggak semahal itu gitu untuk membiayai itu ya. Jadi kami sih yakin kalau memang modalnya dari anggota, milik anggota semua, manfaatnya buat anggota semua, harusnya telepon dan semuanya itu gratis. Harusnya Pak. Karena yang investasi sekali Pak, itu kayak investasi kayak bikin jalan tol sekali dipakai terus-terusan sampai sekarang. Tinggal perlu perawatan, harusnya yang dibiayai perawatannya aja Pak. Tapi mungkin itu bisa terwujud
cukup panjang kalau itu memang, karena banyak hal yang harus dilalui sampai sana. Tapi intinya karena ini semuanya milik bersama, semua keuntungan akan dibagikan sama-sama gitu, dan lebih kompetitif dari lembaga manapun. Ini kan sedang marak Pak, ini melanjutkan. Sedang marak ada ATM beras, ada ATM produk yang kita sebut vending mesin ini. Kita mau concern ke sana nggak Pak? Tahu sih Pak. Oh iya. Jadi gini, di awal tahun kita rencana mau bikin digital payment, pembayaran udah terrealisasi di BMI namanya. Yang kedua marketplace Pak. Nah marketplace ini sebenarnya tadi menarik yang Pak Larto sampaikan di depan tadi O2O itu ya, offline to online. Jadi karena ini sifatnya masih di awal, di tahun 2020 masih rintisan, kita berpikir karena vending pun jualan, representasi juga dari marketplace juga, cuman secara langsung gitu. Saat ini kan vending mesin ada di umumnya ada dua negara, di Jepang sama di Singapura. Itu rasionya di Jepang itu 1:23 orang Pak, bayangin vending mesin 1:23. Berarti udah di mana-mana hampir ya Pak? Setiap trotoar tuh ada Pak. Hebatnya nggak ada yang maling juga sih. Di Singapura juga sama Harusnya vending mesin itu bisa jadi jawaban, karena gini, tahun 96 kita ngobrol sama pabrikan, kemudian BMI akan kerjasama Pak dengan pabrikan vending mesin, nanti orang bisa memiliki vending mesin dengan terjangkau. Tahun 96 kita berpikir bahwa dengan modernisasi, dengan mekanisasi, dengan teknologi itu akan mengurangi tenaga manusia. Berpikir seperti itu. Dengan adanya vending mesin, orang-orang nggak akan banyak nganggur nih, ya kan? Itu yang saya dapat dan banyak beredar juga. Tapi secara fakta tuh enggak. Tahun 96 pemilik vending mesin, produsen Kubota itu namanya, Kubota itu ke Indonesia Pak tahun 96. Nyari tenaga kerja. Karena di Jepang tenaga kerja orangnya sedikit Pak. Indonesia bikin vending mesin, yang anehnya di Indonesia nggak laku Pak. Lakunya di luar, diekspor lagi tuh ke Jepang, diekspor lagi ke negara-negara lain. Tahun 96, makanya di sana banyak. Nah, ketika kita punya vending mesin, memang benar yang jaga nggak perlu dijagain Pak. Tapi sebenarnya kan kebersihan perlu dirawat, ya kan? Muncul teknisi vending mesin, muncul orang-orang kita. Muncul juga keamanan, itu di bawahnya. Muncul juga bagaimana manajemen produksi. Karena kalau ngelihat bahan bakunya itu semuanya ada di Indonesia Pak. Saya juga kaget sama kulkas tuh, canggihan kulkas sebenarnya. Kulkas sama vending mesin itu canggihan, cuman bedanya dia mekaniknya jago. Jadi itu sangat mungkin dibuat orang Indonesia bikin pesawat aja bisa Pak, ya kan? Dan kalau vending mesin ini banyak itu memudahkan semua, kontrol mudah, pekerjaan juga, mungkin harga-harga bisa ditekan. Dan vending mesin itu banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar Pak. Kalau kalian udah ada, Coca-Cola punya, terus di tempat-tempat umum banyak kan, Coca-Cola, Bank Mandiri juga punya, Bank BCA juga punya, terus susu, yogurt punya, dikuasai sama kartel-kartel besar yang punya itu. Dan koperasi kita punya impian berbeda. Kenapa sih orang produsen roti nggak bisa naruh di vending mesin? Ya kan? Nanti ada teman kita tuh yang punya rotinya enak, tuh mungkin akan ada di vending mesin kita juga. Ada orang bikin keripik enak banget Pak, sampai di ekspor Singapura, Tangerang juga akan ada di vending mesin. Beras ada di vending mesin, tukang telur ada di vending mesin. Jadi vending mesin produk UKM juga bisa sebenarnya Pak. Tujuannya pemberdayaan Pak. Tadi saya ulang lagi bahwa semua yang dilakukan itu untuk pemberdayaan. Jadi vending mesin itu utamanya ya buat UMKM, bukan buat nyari untung sebesar-besarnya. Dan kita yakin kalau produk-produk terbaik Tangerang atau Banten, anggota-anggota BMI ada di situ, madunya Baduy itu ada di situ, orang akan belanja Pak di situ.
Ya. Dan itu akan menumbuhkan ekonomi UMKM kita. Ya. Gitu. Ini Pak, kita kembali ke hitoh koperasi Pak. Ya. RAT 2019 berarti ya Pak. Ya. Koperasi kita kemarin bertema pemberdayaan. 2019. 2020. Ya. Jadi koperasi pemberdayaan dan sosial nih. Ya. Apakah platform digital kita ada menu khusus nanti untuk ini Pak? Oh iya pasti. Ya. Sekarang aja di Duit BMI itu ya. Sosial kayak Jiswaf, ya itu bisa kita berdonasi langsung dari situ, sudah bisa itu. Terus kalau bayangan kita sih bisa kayak kita bisa tuh keren tuh buatan teman kita tuh ya. Kita juga punya kita punya rumah air buni, kita nyumbang di situ. Jadi jelas yang kita sumbang arahnya kemana, kita donasi kemana. Terus kalau pemberdayaan, kalau digitalisasi mungkin arahnya seperti ruang guru. Ya pelatihan, kita belajar, berlatih, bercocok tanam, melihat teknik-tekniknya. Walaupun sebenarnya di YouTube udah banyak banget. Kalau kita mau nanam padi, bikin giling beras, apapun tuh bisa di situ. Cuma kalau mau kita bikin platformnya supaya terukur, tertata baik, terdokumentasi pesertanya, itu seperti ruang guru lah, itu keren. Jadi hal itu bisa dilakukan. Jadi orang mau belajar jadi anggota BMI, dapat akun khusus, pengen belajar tentang bikin tempe, bikin langsung tinggal lihat ya Pak. Tinggal lihat langsung. Dan perlu diketahui kalau kita main di YouTube apa suka banyak setannya Pak. Suka kemana-mana. Iya. Nah, ini menghindari itu sebenarnya. Menghindari kita belajar itu ada yang lebih menarik, geser tuh. Tapi kalau kita dikasih ruang khusus untuk kita tujuan awal mau belajar bikin gula atau mau bikin minuman apa, itu mungkin lebih fokus. Iya. Lalu sejak kapan Pak sebenarnya BMI menyadari pentingnya digitalisasi? Iya. Sejak kapan ya? Sebenarnya sebenarnya udah lama sekali kan. Begitu visi misi itu ditorehkan modern sebenarnya itu udah tergambar. Ditambah lagi di tahun 2014 kita kerjasama 2014-2015 itu kita kerjasama dengan Kiva. Ya, Kiva itu lembaga sampai sekarang kita masih kerjasama. Itu kantornya ada di Amerika Pak, kerjasama dengan BMI, ya. Dananya itu dari orang seluruh dunia, ya. Membantu pembangunan awalnya sanitasi sama air, ya. Sekarang udah bisa melebar kemana, usaha yang lain juga bisa. Sebenarnya itu ciri prinsip koperasi dari atau bahkan syariah, dari yang punya uang membantu ke yang nggak punya Pak, menghubungkan gitu. Dan yang hebatnya lagi itu juga sama, tanpa bunga, tanpa margin sama sekali. Itu. Berarti dari sana crowdfunding tuh Pak? Crowdfunding, ya. Itu sebenarnya yang sejak itu memang kita berpikir bahwa seharusnya sih BMI bisa ke sana. Ya. Karena kalau Bapak tahu sebenarnya sama-sama tahu nih kayak Tokopedia, ya, Lazada mungkin Tokopedia lah yang paling ini atau GoPay. Sebenarnya kan pendirinya saya yakin tuh dia ngeliat yang lain. Mungkin kalau Tokopedia lihat Amazon, lihat Alibaba duluan, ya. Udah ada gambarnya, tinggal terapin di Indonesia karena Indonesia ini negara pasar Pak. 270 juta. Rakyat orang main keluar, kenapa nggak punya orang Indonesia sendiri yang punya? GoPay juga kan sebenarnya ada Grab. Dia ngelihat terapin seperti itu. Dan koperasi kalau di Indonesia 270, koperasi yang luar biasa ini koperasi BMI di Banten, skupnya tuh teratur ya, fokus di Banten sama Bogor. Kalau terjadi transaksi sama anggota sangat indah sekali buat kemajuan koperasi dan anggotanya. Sebelum saya ke pertanyaan terakhir Pak, sosialisasi digitalisasi ke anggota ini sejauh mana Pak? Ya, jadi kalau sama anggota kita pelan-pelan karena ini rintisan, karena kalau diakui dari semua anggota kita nggak semuanya punya HP, itu wajar dan itu sangat ideal. Jadi kita untuk sosialisasi kita menggunakan sosial media yang ada seperti Facebook. Yang punya HP biasanya punya Facebook, kita bergabung namanya BMI Business Center, itu bergabung, dia punya HP. Dari situ yang mau punya duit BMI bisa secara online daftar. Setelah itu ke warung-warung yang memang masih muda punya HP, kita sosialisasi.
kita kumpulkan yang warung-warung, ya kan, untuk bisa transaksi atau belanja di koperasi kita sendiri. Jadi saat ini terus kita melakukan sosialisasi baik secara online maupun secara offline, seperti itu Pak. Ya. Ini banyak teman-teman koperasi bermimpi sebenarnya ekosistem yang di koperasi itu seperti ekosistem perbankan Pak sebenarnya. Sebenarnya Pak Radius yakin nggak itu terjadi? Transfer antar koperasi antar ini terjadi? Pak, sebenarnya nama bank, nama perusahaan besar apapun kan tergantung orangnya Pak. Ya orang sama punya pikiran juga kan. Sama intinya kalau kita mau tujuan ke sana itu pasti bisa. Yang penting sama-sama. Kalau cuma sendirian pasti nggak bisa. Dan saya yakin betul koperasi itu akan lebih tinggi dari perbankan. Keyakinan saya. Mungkin sebelum saya meninggal udah terjadi, mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan segera Pak. Iya. Jadi kalau tadi ada Bank Dunia, ini harus ada Koperasi Dunia Pak, yang membawahi semua koperasi-koperasi di dunia. Jadi punya mata uang sendiri gitu. Punya nilai sendiri. Yang baru ada kan gerakan ya Pak? Iya. Apa internal corporate alliance itu kan gerakannya. Gerakan. Bisnisnya belum ada memang. ICA ada, cuman secara menyeluruh dari sektor ekonomi belum. Dia masih kayak Jepang ada Genoh itu ya pertanian di Jepang sendiri ini. Nah kalau itu menyatu itu luar biasa Pak. Itu luar biasa. Nah ekosistem koperasi yang terbentuk itu Pak, BMI mau di mana Pak? Agregator atau apa tadi itu? Jadi urutannya setelah duit BMI, bayangkan sih ada duit koperasi lagi, misalnya duit Kospin misalnya. Sama seperti mata uang, ada rupiah, ada yuan, ada dolar, ada apa. Kita itu siap integrasi, membantu proses digitalisasi payment di semua koperasi. Udah siap sebenarnya, tinggal kapan nih mau mulai startnya. Ya ini perlu pemikiran sama-sama. Kalau itu terjadi Pak, kita akan kuat koperasi. Uang kita nggak perlu taruh di perbankan Pak. Kita di koperasi sendiri, naruh uang di koperasi sendiri. Nah itu perlu jadi ada koperasi agregator. Dan sampai sana sebenarnya harus disiapin dulu infrastrukturnya. Dari ATM-nya, saya rasa banyak teman-teman kita udah biasa tuh ATM banyak. Vending mesinnya banyak. Jadi ketika orang memegang uang, karena uang itu akan berada di tempat yang nyaman Pak. Uang itu akan berada di tempat yang baik. Jadi kalau uang itu sangat mudah digunakan buat belanja apapun, dia akan ada stay di situ. Bahkan sebenarnya mata uang koperasi pun itu bukan mimpi sebetulnya ya Pak. Sekarang faktanya udah ada sih, yang swasta aja punya. Iya makanya. GoPay itu kan swasta Pak. Ya karena uang itu kan kepercayaan ya Pak. Percayaan. Seperti kalau kita transfer ada angka-angka doang di bank kita, itu semua angka aja Pak. Uangnya di sana ngumpul belum tentu Pak. Belum tentu uangnya semua yang ada kita ada 5 juta Pak Larto ada 5 juta, ini ada 5 juta semua. Uangnya di bank kan enggak, gitu. Uangnya dipakai lagi pasti. Kayaknya ini menarik nanti jadi satu sesi Pak. Membuat mata uang koperasi itu sebetulnya menarik sebenarnya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Saya ingin dapat konklusi Pak. Impian atau harapan atau apalah yang ada di benak Pak Radius untuk memajukan koperasi kita. Bukan cuma BMI Pak. Ya, jadi kedepannya bahwa ketika orang bergabung menjadi koperasi secara digital nih Pak, kan sekarang udah ada Google Glass Pak, ada Google BMI gitu Pak. Begitu kita pasang Google kita itu, kita langsung bisa ngeliat tuh mana yang barang milik koperasi, mana barang yang bukan. Artinya secara virtual kita seolah masuk misal ke mall atau ke mallnya BMI atau mallnya koperasi lain gitu. Oh ini barang-barang punya. Karena setiap kita membeli barang, kalau kita barangnya punya koperasi, pasti uangnya balik lagi ke kita juga. Gitu. Kita seperti masuk ke dunia baru. Ya. Ketika kita jalan-jalan, oh ini orang koperasi. Jadi dulu orang dibedakan berdasarkan teritorinya, Pak. Sampai hari ini, ya. Kita orang Indonesia, batasnya di Sabang sama Merauke, kita orang Indonesia, lahir di sini. Nanti ke depan itu dibatasi sebenarnya bukan oleh teritori Pak sebenarnya, tapi dibatasi oleh tujuan dan maksud. Kepentingan ya Pak? Kepentingan. Kepentingan yang tertinggi dari semuanya adalah koperasi Pak. Karena gotong royong milik sama. Dan itu akan lawannya tentunya ada kapitalis pasti. Karena orang-orang yang
kita kan saat ini dikuasai oleh 10% atau 5%. Uang kita kan terkumpul di sana sebenarnya. Tapi dengan koperasi ini milik sama-sama. Dan tidak ada orang yang kelaparan lagi. Harusnya seperti itu. Gitu Pak. Itu impian kita. Sebenarnya tidak ada orang kelaparan di muka bumi ini dengan berkoperasi. Terkait digitalisasi Pak, ada yang perlu ditambahkan? Saya rasa sih kita perlu sama-sama sama-sama membangun partisipasi kuncinya, partisipasi dari anggota, transaksi antar anggota. Kalau kita bisa menciptakan militansi seperti itu, berpartisipasi dan transaksi antar anggota, itu akan berguna. Teknologi apapun, jika tidak digunakan, ya akan tidak berarti apa-apa. Teknologi yang baik tentunya teknologi yang bermanfaat buat anggotanya. Jadi itu adalah ke titik seimbangan antara teknologi dan perilaku atau motivasi dari orang-orang dalamnya. Kalau itu bersatu, insya Allah bahwa koperasi akan menguasai dunia dan akhirat. Betul Pak. Iya. Karena kita syariah Pak. Iya. Berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Berkuasa Pak. Mungkin lebih pas kita selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Iya. Terima kasih Pak Dadius sudah hadir di studio podcast Koperasi BMI. Insya Allah memberikan pencerahan, insight buat bukan cuma anggota Koperasi BMI Pak, tapi saya kira juga menjadi wacana bagi tumbuh kembangnya digitalisasi yang sekarang ini masih menjadi isu. Itu harus kita aplikasikan segera. Kalau buat BMI memang sudah teraplikasi Pak, tapi buat koperasi yang lain mari kita ajak bersama-sama. Satu lagi Pak. Apa Pak? Selain ini ada beras BMI, ini ada juga telur BMI Pak. Telur BMI. Telur BMI nih. Ya. Ini telur BMI. Ini akan ada di vending mesin juga. Oh iya. Telur ini ya kita dari anggota yang dagang telur kita beli, kita taruh di vending mesin Pak. Ya. Bukan sampai itu aja Pak sebenarnya. Ada lagi Pak? Ada. Ini gula BMI. Oh Pak. Gula BMI. Ada beras, temennya ada gula. Ya. Nah ini di packing. Harapannya nanti di packing sama anggota kita. Di packing beli beras beli gula yang karungan, yang terbaik, di packing terus dipasang di vending mesin. Ini tentunya akan menambah income juga buat mengurangi pengangguran juga. Taruh di sana. Gitu. Dan masih akan banyak lagi Pak produk-produk kebutuhan anggota karena koperasi yang baik adalah koperasi yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Ya. Gitu. Karena ini ada waktu tambahan Pak, partai tambahan. Silahkan untuk memberi salam Pak ke pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anggota, semua teman-teman pengelola. Ya. Kami berharap kerjasama dan partisipasi dan transaksi antar anggota, dan niscaya dengan menjadi anggota BMI kita bersama-sama bisa membuat hidup kita lebih baik, dan BMI siap menghadapi apapun. Dengan digitalisasi, apalagi ini dalam kondisi pandemi corona, bersama BMI insya Allah semua kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Ya. Amin. Setiap kemudahan pasti akan memberikan kebaikan. Itu Pak. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dadius atas waktunya, dan kita tutup podcast kali ini. Pemirsa, tadi kita sudah bicara banyak tentang digitalisasi, kita tidak perlu simpulkan ya. Acara ini menarik dan tema-tema berikutnya akan kita hadirkan sesuai dengan pencerah yang ingin kita berikan kepada masyarakat Koperasi Indonesia. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos.